Segera kami pilihkan untuk Anda. Furnifair atau pameran mebel Indonesia yang diadakan rutin setiap tahun lebih terkesan berorientasi pada konsumen kelas atas. Liputan tentang pameran yang belum lama berakhir itu kami tempatkan di awal paket ini. Setelah 10 hari berpameran, Furnifair 90 berakhir hari Minggu lalu dengan mencatat rekor transaksi mencapai 6 miliar rupiah. Pameran yang diikuti oleh lebih dari 130 peserta ini menggunakan area seluas 13.000 meter persegi dan mengetengahkan berbagai produk mebel, peralatan perabotan rumah, serta aksesorinya. Usaha pengadaan dan penyediaan mebel memang tidak melulu melibatkan pengusaha kelas atas saja, karena saat ini terdapat pula koperasi yang menghimpun para pengrajin mebel. Anggota koperasi ini terdiri dari banyak pengrajin kecil, Pak ya, terutama karena Pondok Pinang merupakan satu sentra industri perkayuan, Pak ya, untuk Jakarta, dan itu sudah dinyatakan oleh Bapak Gubernur bahwa Pondok Pinang merupakan satu sentra budaya dari pengrajin kayu di Jakarta, yang masih merupakan satu pengrajin tradisional yang masih hidup sampai saat ini. Dan mereka terbina sehingga Bapak bisa lihat di sini banyak kursi-kursi yang berharga dari 500.000 sampai jutaan, dan mereka itu tadinya itu dari pengrajin kecil yang terangkat. Meski produk-produk mebel Indonesia sudah semakin membaik, namun tampaknya masyarakat belum menuntut adanya desain dengan karakteristik tertentu, sehingga gaya mebel lebih banyak ditentukan oleh pihak produsen. Bagi seluruh masyarakat yang memang mengerti mengenai mebel yang bermutu tinggi dan berkualitas bagus, dan kita memang memakai bahan-bahan yang berkualitas bagus dan kita desain dengan desain-desain yang sangat bagus dan mengikuti perkembangan dari kemauan mode-mode terakhir gitu. Untuk memasyarakatkan mebel buatan dalam negeri, diselenggarakan pula lomba lukis mebel bagi anak-anak. Banyaknya peserta menunjukkan betapa tingginya minat anak-anak untuk melukis mebel sesuai dengan imajinasi mereka. Ya tertarik gitu karena itu karena dalam rangka pameran, jadi aku tertarik mebel. Punya mebel di rumah ya? Yang digambar mebelnya siapa? Mebel di rumah, mebel sendiri. Menang juara berapa? Juara 2. Kenapa suka ngelukis mebel? Karena enak. Tertariknya kenapa? Senang. Gambar tata ruang. Paling suka gambar apa? Pegunungan. Memasyarakatkan penggunaan mebel Indonesia rupanya tidak cukup dengan pameran dan lomba lukis saja, karena dalam rangka Furnifair ini juga diselenggarakan undian bagi para pembeli mebel di arena ini. Undian berhadiah total 25 juta rupiah ini ditarik pada akhir Furnifair dengan lebih dari 100 pemenang. Saya kira industri mebel seperti kita ketahui, Bank Umum juga sudah menyisihkan sebagian daripada sahamnya untuk dialihkan kepada koperasi-koperasi. Jadi kaitannya juga di situ, karena Bank Umum itu cabangnya lebih dari 100 saya kira. Di daerah-daerah juga kita sudah mulai mengalihkan sebagian sahamnya kepada koperasi. Jadi saya kira kerjasama ini baik sekali karena kita bisa membantu yang kecil. Hingga penutupan Furnifair 90 hari Minggu lalu, transaksi yang terjadi di arena ini telah mencapai lebih dari 6 miliar rupiah atau meningkat dibanding Furnifair tahun-tahun lalu. Kita selalu berharap bahwa Furnifair tahun depan akan lebih baik dari sekarang. 88 omsetnya kira-kira 3 miliar, 89 4 miliar. Jadi kita harapkan tahun Furnifair ya ada peningkatannya lebih maju lagi. Dan ini merupakan bukti bahwa tema kita tepat. Dengan berlandaskan pemasaran dalam negeri yang kuat, kita tingkatkan ekspor kita. Jadi dengan sininya Asmindo dengan seluruh anggotanya akan membantu pemerintah di dalam meningkatkan devisa untuk pembangunan negara. Pameran Furnifair yang diselenggarakan secara tahunan ini memang dapat menunjang keberhasilan pemasaran mebel karena merupakan ajang pertemuan yang efektif antara produsen dan konsumen. Tetapi mengingat produk-produk yang ditampilkan lebih ditujukan bagi kalangan menengah ke atas, tentunya timbul pertanyaan, apakah produsen juga dapat menyediakan perabotan yang sesuai dan terjangkau oleh masyarakat yang mayoritas kondisi ekonominya masih lemah.
Suasana Natal, khususnya misa dan kebaktian umat Kristen di Gereja Katedral dan Gereja Paulus di malam Natal masih kami tayangkan kembali. Lagu Malam Kudus berkumandang di setiap gereja di malam Natal yang baru lalu. Para jemaat memenuhi tempat ibadah pada hari Senin malam menjelang 25 Desember. Misalnya di Katedral Jakarta, tempat umat Katolik melakukan misa, dan di Gereja Paulus, salah satu gereja Protestan. Walaupun hujan rintik mewarnai suasana malam Natal, namun masyarakat tetap melakukan ibadah. Bahkan sebagian jemaat yang tidak kebagian tempat di dalam gereja mengikuti jalannya ibadah di bawah tenda di luar gereja. Suasana seperti ini tampak di Gereja Paulus dan di berbagai gereja lainnya di Jakarta. Hikmah Natal adalah tentunya kepedulian Allah terhadap seluruh dunia ini dengan jalan mengasihi seluruh dunia dengan pemberian anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Dan dengan kepedulian yang utuh dan penuh itu, maka diharapkan juga respons agar semua manusia mendengar kabar ini, melaksanakan tugas yang kudus untuk mengasihi sesama di tengah persoalan-persoalan yang begitu beragam, di tengah masalah-masalah yang begitu kompleks. Di katedral yang terletak di Jalan Katedral 7 Jakarta Pusat, misa dipimpin oleh Romo Haryat Moko dan Romo Kuris. Misa pertama dimulai pukul 18 dan misa terakhir dimulai pukul 22. Orang-orang Kristen ini, kami mulai melihat lagi kebaikan Tuhan. Bahwa Tuhan itu mengatakan, kamu manusia kok hidupnya begitu. Kamu manusia berdosa, kami manusia itu hidup sendiri. Kamu hidup sendiri dalam akibat dari dosa ini. Lihat begitu banyak orang stres. Di Jakarta ini, Jakarta Pusat. Begitu banyak orang yang menderita, betul-betul dalam keluarga-keluarga menderita. Lalu Tuhan mengatakan, sejak 2000 tahun yang lalu, aku cinta kepadamu bangsaku. Aku cinta kepadamu satu persatu. Dan untuk itu, dan inilah keyakinan dari orang-orang Kristen, Allah menjadi manusia. Kedua gereja terbesar di ibu kota itu baru sepi ketika upacara ibadah selesai menjelang tengah malam. Misa di katedral yang bersebelahan dengan Masjid Istiqlal selesai tengah malam, sementara di Gereja Paulus berakhir lebih awal, yaitu pukul 22.30. Kehadiran Kristus 2000 tahun yang lalu itu maknanya sekarang bahwa terang itu akan dirasakan oleh seluruh umat, dari umat yang lapisan paling bawah sampai dengan yang lapisan yang paling atas, bahwa terang itu harus dirasakan. Kami sangat gembira untuk menyambut atas kelahiran Tuhan Yesus ke dunia ini, karena untuk memperingati supaya kita dapat mengenang kembali atas kelahiran yang hari-hari yang lalu. Di katedral, umat yang berbondong ke tempat ibadah itu mencapai 1.300 orang untuk setiap misa. Sementara jemaat di Gereja Paulus ditaksir sedikitnya 1.200 orang setiap kebaktian. Biasanya pada hari besar seperti Natal, kebaktian dan misa dijadwalkan beberapa kali. Pengangguran yang cukup tinggi di Kalimantan Timur karena banyaknya PHK yang terjadi akhir-akhir ini menyebabkan jumlah pedagang kaki lima meningkat. Untung saja mereka ditampung di tempat yang layak. Pemirsa, saat ini kami berada di Kompleks Perdagangan Citra Niaga, Samarinda, Kalimantan Timur. Kompleks seluas 2,7 hektar ini dibangun dengan maksud untuk mengangkat harkat dan martabat pedagang kaki lima. Menurunnya kesempatan kerja di Kalimantan Timur akibat adanya PHK di beberapa perusahaan industri menyebabkan alternatif usaha yang termudah adalah memasuki usaha sektor informal. Hal ini terbukti dengan sangat meningkatnya jumlah pedagang kaki lima di Samarinda. Kios-kios penjajah naik tajam dari jumlah 1.000 unit meningkat menjadi 5.200 unit. Perkembangan ini mendorong pemerintah membangun sarana ruko dan kios. Citra Niaga ini satu komplek perdagangan ya, perdagangan yang memang telah mendapat semacam penghargaan dari Aga Khan. Dilihat dari
dari bentuk bangunnya saja yang sangat menarik, tetapi juga dilihat dari segi pengelolaan daripada objek perdagangan ini. Di sini terpadu usaha-usaha menengah, ya, usaha-usaha pedagang yang berskala menengah maupun usaha-usaha kecil. Prinsip yang dikembangkan di sini bahwa semua usaha yang terdapat di dalam Citra Niaga ini adalah begitu terpadunya sehingga pengusaha-pengusaha kecil atau pengusaha-usaha kaki lima ini dapat terbina dengan baik atas kerjasama dan bantuan daripada sepenuhnya pengusaha-pengusaha yang menengah tadi. Kompleks seluas 2,7 hektar yang terdiri dari ruko, kios, dan kios petak ini sebelumnya merupakan daerah kumuh yang rawan kejahatan. Pembangunan kompleks perdagangan yang menelan biaya 7,5 miliar ini merupakan investasi swasta yang bertujuan untuk membina pedagang kaki lima. Petak-petak kios yang khusus dibuat untuk pedagang kaki lima ini merupakan subsidi dari hasil penjualan ruko dan toko yang dijual kepada golongan ekonomi kuat. Para pedagang yang memanfaatkan fasilitas di Kompleks Citra Niaga ini sebagian besar berasal dari Jawa, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Selatan. Kalau di jalanan dulu Pak, kalau harinya mau hujan, sudah pasaran tidak mungkin ramai Pak. Tapi kalau di sini hujan tidak hujan pasaran agak tetap. Para pemilik toko yang berdagang di kompleks ini umumnya terdiri dari grosir barang-barang tertentu bagi para pengecer, yakni pedagang kaki lima. Wajar jika tidak terjadi persaingan di antara mereka. Kalau kita lihat di sini tidak ada persaingan antara ekonomi kuat dan ekonomi lemah. Nah, dan mereka sendiri, khususnya pedagang kaki lima yang kita tampung di Citra Niaga ini, menyadari bahwa keberadaan mereka itu karena adanya ruko ini. Karena ruko, pemilik ruko ini kan membeli dengan mahal. Keuntungan daripada ruko ini itulah dibangunkan untuk mereka. Nah, jadi mereka sadar sebenarnya saya ada di sini karena ada pedagang ekonomi kuat ini. Meskipun berskala kecil, namun usaha yang dilakukan para pedagang kaki lima ini tidak bisa dianggap sepele karena merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang menyentuh masyarakat bawah. Dan barangkali ini bisa dijadikan model pengembangan kios-kios kaki lima di daerah lain. Liburan Natal dan Tahun Baru berarti pula kepadatan berbagai jenis angkutan. Volume angkutan udara yang sempat direkam RCTI sebelum Natal melonjak 2 kali. Begitupun angkutan kereta api. Transportasi udara harus menanggung lonjakan penumpang. Kepadatan terlihat pada jalur jurusan ke objek liburan seperti Bali. Begitu juga ke Indonesia bagian timur, yang umumnya bagi penumpang yang akan menghabiskan liburan Natal dan Tahun Baru di kampung halaman. Garuda misalnya harus menambah penerbangan. Maskapai ini terpaksa pula menyediakan tempat penjualan tiket ekstra di bandara yang disediakan bagi calon penumpang yang belum memiliki tiket. Kita juga merencanakan untuk mengadakan penambahan penerbangan tambahan daripada frekuensi penerbangan yang telah ada, juga itu mulai dari tanggal 24 Desember sampai dengan tanggal 3 Januari. Yang paling sibuk adalah sarana angkutan kereta api, karena angkutan ini banyak diminati oleh golongan menengah ke bawah. Peningkatan arus penumpang kereta api memang luar biasa. Pada hari biasa, rata-rata jumlah penumpang 13.000 orang, sedang pada bulan Desember, rata-rata jumlah penumpang setiap harinya mencapai 23.000 orang. Puncak kepadatan penumpang, menurut pemantauan RCTI, terjadi pada tanggal 23 Desember, yang mencapai 39.000 penumpang. Untuk melayani lonjakan penumpang kereta api, PJKA menambah kapasitas gerbong sampai 20%, dan tidak tertutup kemungkinan menambah jadwal keberangkatan. Mulai tanggal 21 sampai dengan tanggal 4 Januari menyiapkan angkutan Natal dan Tahun Baru. Untuk ini jajaran Perumka juga menambah kapasitas angkut rata-rata sekitar 10%. Sehingga tempat duduk yang tersedia 67.000 dan kapasitas angkut sekitar 97.000. Kalau kita melihat lonjakan penumpang yang mencapai 200%, sedang tambahan sarana transportasi rata-rata hanya mencapai 20%, tentu saja hal ini jauh dari memadai. Akibatnya, penumpang kereta api sangat berdesak-desakan. Tanggapan saya kurang puas karena saya benar-benar membutuhkan apa yang saya minta dari dinas, saya belum dapat. Tidak puasnya itu karena apa, Bu? Ya karena tidak dapat karcis itu. Menurut pendapat saya lancar.
Jadi biasa-biasanya saya sendiri juga pernah langganan di sini.